Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tak bisa berenang, seorang remaja berusia 16 tahun tewas tenggelam di Danau Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang. Gara-gara cemburu, seorang istri di kota Palembang menganiaya suaminya sendiri. 4 orang guru di Palembang dipecat dari sekolah karena ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kita ke informasi pertama, seorang remaja berusia 16 tahun tewas tenggelam di Danau Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang. Korban yang diduga tidak bisa berenang tenggelam saat mandi bersama 2 orang temannya. Nih kawan-kawan, mayatnya sudah ditemukan. Tim SAR bersama warga mengevakuasi jasad remaja yang tenggelam di Danau Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang. Korban bernama Al-Zalal Fala ditemukan di dasar danau di kedalaman 7 meter setelah dilakukan pencarian selama 6 jam. Peristiwa ini bermula saat korban bersama 2 orang temannya bermain di tepi danau pada Jumat sore pekan lalu. Korban yang awalnya hanya menonton dari atas danau, tiba-tiba terjun ke danau dan ikut berenang bersama 2 temannya yang sedang mandi. Naas saat menyelam ke dasar danau, korban tak muncul lagi hingga ditemukan sudah tak bernyawa. Menurut ibunya, korban berpamitan pergi ke rumah temannya di kawasan Musi 6 seberang Ulu 1 Palembang. Tiga Bu, Alif tidak ada mandi, kami ini berdua mandi, turun. Nah, Alifnya main HP di pucuk nih. Nah, tiba-tiba Alif buka baju, langsung mandi, terjun. Jadi kami tidak nyangkut, Alif kamu kok mandi, dia udah mandi. Ya biarlah, dari ngomongan dengan mandi. Sudah dari mandi. Nah, Alifnya buka tembok sudah kan naik dari permukaan. Alif naiklah pas pucuk, jadi kan kaget dulu ujinya, aku nak beli rokok dulu di bawah, ada warung tadi ngomong, kamu nak nitip dah, ujinya ada gorengan di bawah. Nah dari situ kan tidak muncul lagi, tidak timbul lagi. Itu jam berapa? Sekitar jam 4-an kejadiannya mungkin. Kita nganter ke anak kita tuh jam berapa itu? Jam 3-an. Jam 3, kemana itu? Ke JB, Jalan Baru di sini. Atas permintaan keluarga, jasad korban tidak divisum. Usai disemayamkan di rumah duka, jasad almarhum dimakamkan di pemakaman setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 3 tahun hanyut tenggelam di selokan Jalan Lintas Sumatera Kota Palembang pada hari Minggu lalu. Beruntung nyawa korban dapat diselamatkan oleh warga. Upaya penyelamatan dilakukan terhadap seorang bocah berusia 3 tahun yang hanyut tenggelam di selokan Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Alang-Alang, Kota Palembang pada hari Minggu lalu. Warga memberikan pertolongan pertama untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam tubuh korban. Sebelumnya korban diketahui sedang bermain bersama temannya di dekat selokan pasca turun hujan deras. Diduga akibat lepas dari pengawasan orang tua, korban kemudian terpeleset dan terbawa derasnya arus. Langsung tahu. Jinggoan. Oh, Pas jatuh ngeliat gitu Kak? Iya. Itu jatuhnya berapa meter? Bawah ini 82 meter. Tapi hanyutnya sempat jauh ya? Gorong-gorongnya. Terus lihat tenggelam. Cuma hanyut aja kan ya? Hanyut. Kondisinya Memang sengaja seperti apa berenang. Sehat, apa? Alhamdulillah. Memang sengaja berenang waktu itu Kak. Apa Pak Mano? Jatuh. Nyampak. terpleset. Oh, Nyampak ke dalam got. Lagi apa adek tuh baca nyampak tuh? Main. Lagi main. Memang mandi hujan kan ya? Tidak main, Pak. Main baik. Main be. Sama siapa mainnya? Sama ada adik kakaknya. Sama saudaranya ya. Siapa nama anaknya Kak? Ira. Tapi kita sempat panik Kak. Iyalah namanya itu kan. Panik ya. Nah pas ditemu itu kondisinya cak mana Kak? Ya, Masih kenapa? Benapas. Itu, Kemarin Pak. waktu ada kejadian nyampak itu kakak ngelihat. Bukan melihat, saya yang ikut terjun ke sini. Oh ikut terjun. bantuin kakaknya. Bantuin. Iya, Itu jatuh apa sengaja memang mau berenang adiknya Pak? jatuh, peleset. Jatuh kepleset. Berapa meter Pak dari sini sampai ditemukan di sana Pak kira-kira? Tahu berapa meter? Dan Kurang lebih 10 meter. kurang lebih 10 meter. Kurang lebih 10 meter. Waktu ditemukan Pak kondisinya seperti apa Pak? Tahu
udah diangkat, udah keluar air, udah sehat. Sehat. Tapi habis itu dibawa ke rumah sakit. Dibawa langsung ke sini, tapi kata dokter nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Waktu itu kondisi hujan. Gerimis. Gerimis. Tapi airnya agak pasang itu ya Pak? Habis hujan. Iya, habis hujan. Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua dalam mengawasi anaknya saat bermain. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Berita selanjutnya, seorang bocah penjual pisang coklat diduga menjadi korban perundungan oleh sekelompok laki-laki di kota Palembang. Korban dipaksa untuk melakukan onani dengan upah uang sebesar Rp250.000. Sekelompok pria diduga melakukan perundungan terhadap seorang bocah penjual pisang coklat di salah satu rumah makan di kota Palembang. Korban dipaksa untuk melakukan onani dan akan diberi upah uang sebesar Rp250.000. Menurut pelaku, peristiwa tersebut merupakan candaan semata yang dilakukan terhadap sang bocah karena hubungan kedekatan. Tersebut itu sebenarnya hanya candaan, bukan benar-benar melecehkan, bullying atau yang lain. Itu tidak benar. Saya dan Diki ini udah deket, udah temenan sekitar udah dari tahun 2021. Jadi mana mungkin lah saya berbuat kayak gitu. Ini saya dengan Diki ini udah biasa mengesan kayak gitu. Jadi saya mohon maaf atas kalau ada pihak yang dirugikan. Saya sekali lagi ini jadi pelajaran buat saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Kedua belah pihak menempuh jalan damai. Korban bersama ibu dan bibinya meminta agar peristiwa ini tidak dibesar-besarkan karena mengganggu mereka dalam mencari nafkah. Rangkai gawe yang cak ini sebenarnya budak tuh biasa dia nih, sering di situlah berjualan, di situ juga tempat kami mencari rezeki lah. Ini tiba-tiba di viral tuh, padahal kan cuma main-main baik, bercanda kan dengan omongan itu. Itulah kami ngerasa cak mana lah, dirugi kayak itu. Ya karena kami kan tidak kapit masalah, kami kan istilah tuh dengan ini si dedek nih menganggap dia tuh keluarga. Karena anak kami kan sering di situ, tempat dia main, tempat berdagang, mencari rezeki. Bu, atas peristiwa ini Bu, artinya sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak ya? Iya. Tidak akan menuntut dan tidak akan melanjutkan ini ke jalur hukum gitu Bu? Ya, tidak lah, pokoknya batas ini bela kami, pokoknya berdamai lah jadi seperti keluarga. Kini kasus perundungan ini dalam proses penyelidikan polisi dan unit perlindungan perempuan dan anak. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari kota Palembang. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami istri pasien oleh seorang oknum dokter di salah satu rumah sakit di Banyuasin terus berlanjut. Korban didampingi tim kuasa hukum menyerahkan barang bukti pakaian dalam sebagai bukti tambahan. Penyidik telah menaikkan status kasus ini menjadi penyidikan. Korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum dokter di Banyuasin kembali mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan pada Jumat pekan lalu. Korban didampingi oleh tim kuasa hukumnya menyerahkan barang bukti tambahan berupa pakaian dalam korban yang dikenakan saat peristiwa itu terjadi. Korban juga akan menjalani pemeriksaan lanjutan dengan pengambilan sampel darah. Nantinya hasil pemeriksaan sampel darah tersebut akan dicocokkan dengan barang bukti jarum suntik yang sebelumnya sudah dijadikan sebagai barang bukti. Barang bukti berupa pakaian dalam, celana, dan bra ya. Terus kita juga hari ini akan melakukan tes pengambilan sampel darah untuk mencocokkan darah itu dengan jarum suntik yang disuntikkan, sisa darah yang ada di jarum suntik yang dilakukan. Sementara itu, penyidik Polda Sumatera Selatan telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. 9 orang saksi termasuk sang oknum dokter sudah dimintai keterangan. Dokter sendiri kita sudah naikkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Saat ini kita akan tahap penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti, yang mana bukti ini untuk membuat terang suatu tindak pidana. Jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti terus, ya, sesuai dengan sangkaan pasal, sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sejauh ini status sang dokter masih sebagai saksi terlapor.
Kasus ini terjadi pada bulan Desember 2023 saat korban mendampingi suaminya yang menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Diduga korban disuntik obat bius hingga akhirnya terjadi pelecehan seksual. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.